Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi kali ini saya mau ajak sahabat mesin untuk mengetes atau mengetahui cara kita agar bisa tahu ya kalau pulser ini masih bisa kita gunakan atau sudah mati. Soalnya banyak sekali yang request dari sahabat mesin eh, ke saya ya, khususnya Mas, tolong dong buatin video cara ngetes pulser ya. Tapi catatan kalau kita sebagai orang awam bukan sebagai mekanik ya. Jadi setelah opening saya akan ajak sahabat mesin untuk ngecek ya bagaimana pulser yang mati dan hidup, apa itu pulser, fungsinya buat apa, terus alatnya apa aja. Oke, ditunggu dulu. Yang baru datang selamat datang ya, yang mau belajar bareng monggo, yang sudah berikan kami support melalui subscribe dan like juga terima kasih. Yang mau komentar juga monggo ya di kolom komentar ya. Jadi ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut. Nah, di tangan saya ini ada dua buah jenis pulser ya, dimana yang satu saya ambil dari Honda ya. Cirinya ini ada satu kabel kalau Honda karena groundnya sudah nempel di baut mesin, yang satunya milik Yamaha, dimana groundnya sendiri terpisah ya. Walaupun aslinya ini sudah ada ground tambahan yang menuju ke pangkon bautnya juga kayak gitu ya. Di sini juga saya menggunakan lampu LED ya, yang ukuran kecil ya. Nah, bukan lampu untuk keriting, lampu sen ya, bukan, tapi saya menggunakan lampu LED karena kalau pakai lampu sen nanti kita tidak bisa mengetahui pulsar ini masih bisa digunakan atau tidak kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Saya juga pakai bantuan satu lagi alat. Ya ini yang penting logam aja ya, mau itu kunci pas ya, mau itu obeng, mau ini kunci L. Saya ini pakai kunci L selama bisa nanti nempel ya, tuh nempel kayak gini. Nah, jadi sebelum saya ngetes pulsar ini masih hidup atau enggak, atau saya ngasih tahu sahabat mesin pulsar ini hidup atau enggak ya, caranya ya saya kasih tahu dulu fungsi dari pickup ini sendiri. Jadi bukan pickup ya, ini pulser ya. Jadi pulser sendiri ini ya sahabat mesin, fungsinya itu untuk menentukan kapan ya, atau memberi sinyal kapan pengapian CDI itu keluar ya. Jadi ketika piston berada di atas ya, ada pickup dari magnet yang akan melewati ini ujung magnet dari pulser ini, dimana itu adalah sebagai penunjuk titik mati atas atau piston berada di atas. Sekaligus pulser ini akan memberikan sinyal kepada CDI untuk mengeluarkan pengapian dengan sangat baik kayak gitu ya. Jadi pulser fungsinya menentukan kapan pengapian itu keluar ya kayak gitu. Sekaligus sebagai penentu posisi piston berada di TMA atau titik mati atas kayak gitu ya. Nah, di dalam pulser sendiri ini ada lilitan kawat tembaga ya, yang melilit di lempengan besi magnet kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya. Jadi di dalam pulser ini isinya itu ada lempengan besi yang sudah ini ya, sudah menjadi magnet yang dililit oleh kabel tembaga kayak gitu ya. Nah, cara ngetesnya sebenarnya simple. Di YouTube juga sebenarnya sudah banyak ya sahabat mesin. Cuman ini karena permintaan dari sahabat mesin sendiri, jadi saya ulangi lagi di sini. Kita coba di ini dulu aja yang Yamaha ya, yang paling gampang ya. Seringkali saya bilang kalau pulser Yamaha memiliki dua kabel. Yang satu kabel warna putih strip merah dan putih strip biru, dimana kubu positif dari pulsernya Yamaha ini sendiri di putih strip biru dan putih strip merah adalah kubu negatif. Nah, kita cukup menggunakan lampu LED kecil ya, yang kayak gini. Nah, ini sahabat mesin kalau beli cuma 100 rupiah. Saya mau wakili orang awam aja. Nah, caranya gampang.
Untuk membedakan lampu LED yang plus dan minusnya, sahabat mesin bisa lihat di sini ya. Ini saya sudah kasih kabel merah. Nah, kabel merah ini nempel di kaki lampu LED yang kecil ya, tuh. Ya. Dan yang besar ya, yang besar satunya itu adalah negatifnya. Jadi kalau sobat mesin melihat di lampu LED kan ada kaki panjang dan pendek. Nah, ketika salah satu kakinya itu yang panjang atau pendek nggak bisa bedain plus yang minusnya, sampai lihat lampu LED-nya arahnya kakinya ya. Wah, kakinya ini ke arah lempengan yang besar, berarti negatifnya. Ya, kayak gitu ya, kelihatan ya. Kalau yang kecil berarti ke positifnya, kayak gitu ya. Saya ulangi. Yang kecil di positifnya, yang besar di negatifnya. Nah, sama, kita tinggal tempelkan aja ke pulser. Kalau untuk Yamaha tadi yang negatifnya di putih strip merah, kita pasang aja di sini. Saya kasih warna hijau ya untuk negatifnya biar lebih gampang, warna nasional hijau. Sobat mesin tinggal kaitkan aja seperti ini ya. Masa. Nah, yang positifnya juga sama di kabel warna putih strip biru. Nah, kayak gini. Cukup dililitkan saja. Nah, ya. Setelah ini saya pakai alat bantu ini aja, karena kita akan melihat lampu LED-nya. Kalau lampu LED-nya ketika nanti saya coba ini berkedip-kedip ya, menyala ya, itu menunjukkan kalau pulsernya masih bagus ya sobat mesin ya, semoga terlihat. Nah, lalu sobat mesin tempelkan benda yang bisa ditarik magnet ya. Tadi saya menggunakan kunci L kecil ini tadi ya. Nah, sobat mesin fokus di lampu LED ini. Ketika nanti saya menyentuhkan lampu LED-nya berkedip-kedip, berarti tandanya pulsernya masih bisa digunakan. Tinggal kita lihat peka atau tidaknya ya. Kalau semakin peka berarti pulsernya adalah bagus atau masih bagus. Tapi kalau kita senggol-senggol kok delay terlalu lama, bisa jadi pulsernya sudah agak error atau bermasalah. Kita coba ya. Nah, kelihatan ya. Nah, sebentar, tak matikan dulu gimana lampunya. Sebentar. Saya matikan dulu ya. Nah, kayak gini ya. Kita coba ya. Nah, kelihatan ya. Nah, kayak gini aja sobat mesin tuh. Nah, sekarang kita coba semakin cepat ya. Kalau semakin cepat ini responnya juga bagus, berarti pulsernya masih bisa digunakan. Kayak gini ya, kelihatan ya. Nah, ternyata masih peka ya sobat mesin ya. Peka sekali. Otomatis ini pulser masih bisa kita gunakan. Nah, kayak gitu. Sebentar, saya nyalakan lagi lampunya. Nah, jadi kayak gitu sobat mesin ya. Jadi ketika kita sentuhkan benda logam di pucuk pulsar ini, nah, semakin cepat kita menempelkan dan lampu LED-nya semakin nyalanya juga cepat, itu tandanya pulsernya masih bisa kita gunakan karena responnya masih cepat ya sobat mesin ya. Kecuali kalau responnya sangat lambat atau delay. Jadi ketika lewat ini, pick up lewat tes nggak mau nyalanya telat ya, atau satu putaran nggak mau, ketika 4 putaran baru mau, nah berarti ini pulser sudah bermasalah ya. Nanti saya kasih tahu ciri-ciri pulser di motor ketika jalan kayak gitu ya, ada ciri-cirinya. Nah, ini kalau kita ngetes pulser Yamaha. Nah, terus kalau pulser yang cuman kakinya ada satu gimana Mas Haris? Kayak Grand ini kan groundnya nempel di baut mesinnya. Caranya juga sama sahabat mesin ya, jadi nggak usah bingung, tetap pakai lampu LED tadi. Nah, ini kita pindah dulu yang Yamaha. Nah, yang biru strip kuning ya, kalau Honda ya, kita tempelkan ke kabel positifnya lampu LED juga ya, kayak gitu ya. Nah, masanya, masa lampu LED kita tempelkan ke bautnya kayak gitu sahabat mesin ya. Nih, ke bautnya, ke lubang baut nih. Nah, gini aja. Nah, gini. Nah, lalu kita tes lagi. Nah, kita matikan lagi lampunya. Nah, ini juga sama, kalau nanti
menyala lampu LED-nya, berarti ini masih beres. Kalau tidak menyala berarti pulsernya sudah tidak beres ya. Kita coba ya. Oke, masih mau menyala ya sobat mesin ya. Tuh. Sekarang kita tes cepat. Kalau ini responnya juga cepat, mau nyala, berarti tandanya pulser masih bagus. Kalau tidak bisa mengikuti gerakan saya atau kecepatan yang saya tempelkan ke pucuk pulsernya, berarti kondisi pulser ini sudah error atau rusak ya, kayak gitu ya. Kita coba ya. Oke. Kelihatan sobat mesin ya. Jadi ini juga pulsernya beres sobat mesin ya. Tuh, nggak ada delay, juga mengikuti gerakan saya. Nah, ini tandanya pulsernya juga beres sobat mesin ya. Bentar, saya nyalakan lagi lampunya. Ini pulser Hondanya juga beres. Nah, terus kalau ciri-ciri pulser rusak itu gimana Mas Ari? Selain kita ngetes pakai cara seperti ini ya, ada juga ciri-ciri ya ketika kita berkendara. Contoh paling umum ya. Jadi contoh paling umum kenapa pulser mati indikasinya. Biasanya motornya sahabat mesin dipakai nyala baru 5 meter, 10 meter, 15 meter itu mogok, pengapian hilang. Berhenti bentar nyala lagi. Jalan 5 meter, 10 meter, 15 meter mati lagi. Atau bisa juga ketika kondisi mesin panas, mesin mogok, hilang pengapian. Tapi ketika mesin adem, pengapiannya keluar lagi. Nah, bisa juga dengan cara mengecek. Yang pada umumnya pulser biasanya mengalami keretakan atau pecah di belakangnya ya. Jadi di sini nih ada kayak pecah-pecah kayak gitu ya, kayak kaca pecah-pecah itu. Wah Mas, ini bagus, ini ada backgroundnya pecah-pecah. Bukan, itu tandanya pulsernya juga udah rusak sahabat mesin ya. Itu biasanya gara-gara sudah error ya, atau mungkin terlalu kering atau ngetap olinya jarang-jarang, jadi efek panas sekali ya. Itu juga bisa mempengaruhi di pulser ya, kayak gitu ya. Paham sahabat mesin ya? Jadi untuk ngecek pulser mati atau enggak, kenali dulu gejalanya. Ketika motor sahabat mesin mengalami gejala kayak tadi, 10 meter, 15 meter, 20 meter mogok, pengapian hilang, dicek ya di busi nggak ada. Tapi setelah berhenti, biarin sebentar, kok ada lagi pengapian mau nyala, terus jalan lagi, mati lagi. Tapi dengan catatan pengapian yang hilang, bisa jadi pulsernya error. Lalu dibuka pulsernya ya, dicek dulu fisiknya, ada yang retak atau pecah enggak. Wah, ada yang pecah, berarti positif itu pulsernya. Kalau umumnya nggak pecah Mas Haris, ya dicek dengan cara yang barusan dengan lampu LED ya. Gunakan alat sederhana saja, pakai lampu LED sama yang bisa ditarik sama magnet kayak gini ya. Jadi ketika lewat dan bisa mengikuti gerakan kita ya, lampu LED-nya juga bisa mengikuti kedip-kedipnya, berarti tandanya pulsernya beres. Kalau nggak mau kita kayak gini mainnya, nah ini kan banyak sekali ya loh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kok nyalain baru 1 kali, itu tandanya pulsernya sudah rusak kayak gitu ya. Pakai avometer bisa Mas Aris, bisa, tinggal ini dipasang di plus dan yang minus di sini ya. Lalu pakai alat kayak gini juga kita gesek-gesek. Kalau di avometernya mau jalan-jalan atau naik-naik, berarti pulsernya beres. Kalau digesek-gesek kayak gini di avometer yang nggak mau jalan ya, itu pulsernya secara otomatis sudah rusak kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu pada sahabat mesin ya, fungsi dari pulser ini sendiri adalah memberi sinyal kapan pengapian itu terjadi ya, ketika TMA atau titik mati atas posisi piston ya. Jadi ketika pengapian sepeda motor itu terjadi, itu pasti posisi TMA atau piston berada di atas ya. Nanti fungsi dari pulser ini tadi memberikan sinyal kepada si CDI untuk memberikan pengapian agar terjadi ledakan atau pembakaran, di mana nantinya akan menjadi tenaga atau daya dorong ya, kayak gitu. Nanti diteruskan ke stang seker ya, nanti diteruskan lagi ke gigi ganda atau gigi kampas kopling ya, rumah kopling, lalu dialihkan ke transmisi atau persneling, baru ke giranting kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, monggo ke kolom komentar seperti biasa. Sahabat mesin yang lain kalau tahu jawabannya, tolong bantu sahabat mesin yang lain. Terima kasih juga yang sudah bantu share video-video kami, yang berikan like
dan membantu perkembangan channel ini ya. Terima kasih sekali. Yang baru datang juga selamat datang sekali lagi. Yang baru gabung selamat gabung. Yang mau belajar bareng monggo, di sini tempatnya ya. Terima kasih yang sudah berikan kami like, komentar dan subscribe. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin.